Manchester United berhasil mengalahkan Chelsea 2-0. Chelsea, tim yang diasuh Luis Enrique, pelatih yang membawa PSG back-to-back juara Liga Champions. Tapi, gol ini bukan kebetulan, dan aku tidak yakin kemenangan ini terjadi kalau bukan karena satu keputusan yang aku buat bahkan sebelum laga dimulai. 2 episode sebelumnya, aku menghabiskan waktu untuk membangun audit squad lepas pemain yang tidak fit dengan visi. Datangkan pemain yang aku percaya bisa mengubah tim ini. Sekarang, saatnya membuktikan bahwa semua yang udah aku bangun itu cukup. Sebelum bicara soal Chelsea, ada beberapa update kondisi pemain yang perlu aku sampaikan, dan tidak semuanya kabar baik. Kunnya absen, dia cedera saat membela timnas Brazil dan masih dalam proses recovery. Ini momen yang menyebalkan, justru di laga pertama musim, salah satu opsi serangan terbaikku tidak tersedia. Tidak ada yang bisa disalahkan, tetapi tetap saja terasa. Bidstrup juga nggak bisa main. Cedera di awal, padahal dia baru aja bergabung. Timing yang buruk, tapi untuk pemain yang memang aku rekrut sebagai pelapis, dampaknya nggak terlalu signifikan untuk laga ini. Kalau lu udah resmi bergabung, tapi aku nggak bisa turunkan dia sebagai starter. Match fitness-nya belum di level yang aku mau. Dia baru beberapa hari berlatih bersama tim. Memaksakan dia start di laga sebesar ini bukan keputusan yang bijak. Dia ada di bench, siap jika dibutuhkan. Dan satu kabar yang aku tunggu-tunggu, Chema Andres main starter hari ini. Pemain yang aku perjuangkan habis-habisan di transfer window, yang aku yakini bisa mengubah cara tim ini bermain dari lini tengah. Ini debut pertamanya, dan aku sangat penasaran dengan apa yang bisa dia tunjukkan. Oke, sekarang bicara soal lawan. Chelsea, Luis Enrique, laga pertama musim. Aku nggak akan berpura-pura ini laga yang mudah. Luis Enrique adalah pelatih yang udah terbukti di level tertinggi. Aku udah pelajari tim report dari staff dan tonton 2 laga persahabatan terakhir mereka. Ini yang aku temukan. Cara Chelsea bermain saat punya bola. Chelsea membangun serangan dengan shape 3-2-5, 3 back, 2 gelandang, dan 5 pemain di depan. Wingernya melebar ke sisi lapangan, sementara gelandang masuk ke half space. Dari sana, mereka memainkan tiki-taka. Umpan-umpan pendek kombinasi cepat selalu mencari ruang kecil di antara lini. Satu nama yang perlu diperhatikan khusus yaitu Palmer. Dia punya kecenderungan kuat untuk membawa bola sendiri, lalu menusuk ke dalam. Kalau dibiarkan menerima bola dengan nyaman, dia bisa jadi masalah besar. Dan Caicedo di lini tengah, dia luar biasa dalam merebut dan memotong bola. Artinya, setiap kali aku kehilangan bola di zona tengah, kemungkinan besar Caicedo yang akan langsung memulai transisi balik Chelsea. Lalu cara Chelsea bertahan saat tidak punya bola. Mereka press tinggi dan garis pertahanannya juga tinggi. Ruang di belakang lini mereka ada, dan itu yang akan aku eksploitasi. Tapi yang menarik adalah cara mereka bertahan secara kolektif. Saat bola ada di satu sisi, Chelsea langsung kompak ke sisi itu dengan shape 4-1-4-1 dan sulit ditembus secara langsung. Kuncinya ada di situ. Jangan coba memaksa masuk ke sisi yang udah rapat. Alihkan bola secepat mungkin ke sisi lain lewat switch play dan masuk melalui half space sebelum mereka sempat berpindah posisi. Satu hal lagi, Chelsea sangat mengandalkan wingernya sebagai titik serangan utama. Begitu winger mereka menerima bola, aku minta pemain untuk segera menutup ruang, jangan biarkan mereka nyaman dalam mengolah bola. Lalu di mana celahnya? Dari 2 laga persahabatan yang aku tonton, ada satu titik yang konsisten menjadi kelemahan. Bek kiri mereka. Kalau Kukureya tidak main, posisi itu diisi Hato atau Samuel Smith, dan keduanya jauh lebih bisa dieksploitasi. Aku akan pantau siapa yang turun di posisi itu dan menyesuaikan instruksi serangan dari sana. Satu kelemahan lagi yang aku temukan, pemain bertahan Chelsea kesulitan mengantisipasi umpan silang rendah yang diarahkan ke mulut gawang. Bukan umpan lambung ke udara, tapi bola yang digulung atau diarahkan keras menyusur tanah melintasi kotak penalti. Artinya, kalau aku bisa membawa pemain ke sisi lapangan dan mengirimkan umpan cutback ke area penalti, pertahanan Chelsea cenderung tidak siap. Itu yang akan aku manfaatkan. Sebelum kick-off, aku mau tunjukkan starting 11 yang aku turunkan di laga ini. Formasi dasarnya yaitu 4-3-3. Tapi kalau kalian lihat cara tim ini bergerak saat menguasai bola, bentuknya berubah jadi sesuatu yang berbeda. Dorgu, bek kiri kita, aku instruksikan untuk terus naik dan bergabung dengan barisan penyerang. Sementara Mazraoui di kanan, aku minta untuk tetap di belakang bersama kedua bek tengah.
Jadi saat menyerang, kita punya 3 bek di belakang sebagai jaminan keamanan mencegah serangan balik, dan 6 pemain di depan sebagai ancaman. Chema Andres bermain sebagai pivot tunggal di tengah, jangkar yang menghubungkan lini belakang dengan lini serang. Bumo dan Dorgu menjaga lebar lapangan, sementara Bruno dan Adeyemi menyerang lewat half space. Maino bergerak lebih bebas di tengah mengisi ruang yang terbuka. Saat kami kehilangan bola, bentuknya berubah lagi. Kedua winger turun ikut bertahan, dan Bruno dengan Maino aku ubah perannya untuk menutup half space. Kenapa? Karena itu persis cara Chelsea menyerang. Winger melebar, gelandang masuk ke half space. Jadi aku tutup jalur itu dari awal. Untuk serangan, instruksiku sederhana. Begitu bola direbut, serang secepat mungkin. Chelsea main dengan garis pertahanan tinggi, yang artinya ada ruang di belakang mereka yang bisa langsung dieksploitasi sebelum mereka sempat kembali. Build up dari belakang tetap aku pakai, tapi siap diubah kalau lawan bisa mengantisipasi. Untuk pertahanan, aku pakai garis standar. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Tapi ada satu instruksi tambahan, yaitu fokus drop ke belakang untuk menutup ruang di belakang lini pertahanan. Chelsea suka mengeksploitasi area itu, dan aku tidak mau itu terjadi. Inilah susunan pemain kedua tim. Baru beberapa menit berjalan, aku langsung buat satu perubahan kecil tapi penting. Peran Chema aku ubah dari DM biasa menjadi screening DM. Artinya, dia lebih fokus stay di ruang antar lini dan tidak terpancing naik untuk menekan lawan. Tujuannya, mengganggu Joao Pedro, striker Chelsea yang punya kebiasaan turun ke ruang antar lini untuk menerima bola. Dengan Chema yang selalu ada di sana, Pedro tidak bisa bebas bergerak. Dua instruksi lagi yang aku tambahkan. Pertama, begitu winger Chelsea menerima bola, langsung dipres dan tackle dengan keras. Kedua, Bruno marking Enzo di areanya, Maino marking Lavia. Tujuannya mencegah gelandang Chelsea menyerang half space. Ini yang aku maksud. Palmer menerima bola, Dorgu langsung menutup. Nggak ada ruang untuk mengolah, nggak ada waktu untuk berpikir. Di sisi lain, Mazraoui tackle Quenda begitu dia menerima umpan. Winger Chelsea yang biasanya jadi sumber bahaya, hari ini mereka nggak punya ruang untuk bernafas. Selanjutnya, ini cara Chelsea membangun serangan. Winger melebar ke sisi lapangan, gelandang masuk ke half space, kombinasi yang sulit dibendung kalau nggak diantisipasi. Tapi lihat, Bruno udah mundur menutup jalur itu. Rencana Chelsea terbaca dan gagal. Chelsea rapat di satu sisi, tapi justru itu yang aku harapkan. Saat mereka rapat di kiri, sisi kanan kosong. Bruno bertugas menarik perhatian bek kiri Chelsea dan efeknya, Bumo bebas di sayap tanpa pengawalan. Ini contoh serangan direct yang aku instruksikan. Bola dari Maino langsung diarahkan ke kotak penalti menargetkan Šeško dan hasilnya gol. Sayangnya dianulir karena offside. Tapi ini bukti kalau mekanismenya berjalan. Melihat perkembangan di babak pertama, aku minta pemain untuk lebih melebar lagi. Dampaknya langsung terasa. Ruang di half space terbuka. Šeško dan Adeyemi udah mengikat kedua bek tengah Chelsea dan Maino punya jalur masuk yang jelas. Tapi Caicedo membaca situasi lebih cepat. Dia yang menutup half space dan menggagalkan ancaman. Di ruang ganti, aku melakukan evaluasi. Taktik serangan direct bekerja, sudah tercipta gol meskipun dianulir. Tekanan ke winger Chelsea juga berhasil. Mereka nggak nyaman dan nggak produktif. Marking gelandang juga efektif menutup half space. Tapi ada masalah. Dorgu dan Mazraoui masing-masing dapat kartu kuning akibat keagresifan mereka dalam menghentikan winger Chelsea. Daripada ambil resiko kartu merah di babak kedua, aku ganti keduanya di awal babak kedua. Dan satu lagi, rating Bruno di babak pertama jelek. Perannya sebagai penyerang half space terlalu membatasinya. Aku ubah dia jadi wide CM, posisi yang memungkinkan dia menerima bola lebih mudah di area yang lebih lebar. Ini gol pertama. Perhatikan bagaimana awalnya dimulai. Kami mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan Chelsea. Maino dengan visinya memberikan bola ke Adeyemi yang berlari ke kotak penalti. Adeyemi dorong bola sedikit dan melepaskan cutback. Fofana salah antisipasi, bola pun masuk ke gawangnya sendiri. 1-0. Lalu ke gol kedua. Joao Pedro mencoba lagi trik yang sama, turun ke ruang antar lini untuk menerima bola. Kali ini Chema udah menunggunya. Bola direbut dan langsung dimulailah serangan balik. Shaw membawa bola ke depan mengeksploitasi ruang di belakang lini Chelsea yang belum sempat kembali. Perhatikan posisi Šeško di momen ini. Dia masih sejajar dengan pemain lain. Tapi begitu Shaw berhasil menembus ke kotak penalti, Šeško udah ada di tempat yang tepat.
Shaw melepas cutback yang langsung aja disambar oleh Šeško. 2-0. Ini bukan soal keberuntungan. Ini soal kejelian Šeško membaca ruang dan kecepatannya untuk langsung berlari ke sana sebelum siapapun bisa menutup. Di akhir pertandingan, Chelsea sempat menciptakan peluang berbahaya lewat delap dengan serangan direct. Untungnya masih melebar. Tapi ini catatan penting. Konsentrasi kami sedikit menurun di fase akhir laga dan Chelsea hampir memanfaatkannya. Manchester United menang 2-0 atas Chelsea. Kemenangan pertama di musim ini. Tapi lebih dari itu, kemenangan atas tim yang diasuh salah satu pelatih terbaik di dunia di laga pertama Liga. Kalau dilihat dari statistik, Chelsea sebenarnya mendominasi. Penguasaan bola dan momentum lebih banyak ada di mereka. Jumlah tembakan hampir sama, XG pun enggak jauh berbeda. Yang membedakan hanya satu hal, kami lebih efektif di depan gawang. Kredit untuk semua yang tampil hari ini, tapi ada beberapa yang perlu aku sebut khusus. Keempat fullback, Dorgu, Mazraoui, Shaw, dan Kalulu menjalankan misi utama dengan sempurna. Winger Chelsea yang seharusnya jadi senjata paling berbahaya bagi Luis Enrique, hampir enggak punya dampak sama sekali sepanjang laga. Bruno dan Maino berhasil menutup all-space Chelsea secara konsisten. Dan Zema, di debutnya, bukan hanya tampil solid sebagai jangkar di tengah, tapi juga langsung terlibat dalam proses gol kedua. Tapi ada satu hal yang harus diperbaiki, konsentrasi di akhir pertandingan. Chelsea hampir mencetak gol lewat delap di fase akhir justru karena kami mulai lengah. Menjaga fokus sampai peluit terakhir adalah sesuatu yang perlu ditingkatkan pada minggu-minggu ke depan. Minggu depan kami bertanding melawan Brighton. Setelah kemenangan besar ini, pertanyaannya adalah apakah kami bisa menjaga konsistensi? Karena di Premier League tidak ada laga mudah, bahkan setelah menang atas Chelsea sekalipun. Tapi ada satu hal lain yang lebih bikin aku penasaran soal minggu depan. Di tengah kesibukan mempersiapkan laga ini, ada laporan scouting masuk, dan ada satu nama di sana yang langsung membuat aku berhenti sejenak. Pemain muda dengan profil yang sangat mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang sekarang bermain sebagai starter di tim ini. Penerus Bruno Fernandes mungkin?